Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Jamaluddin Abdul Malik, kelas A27, dan saya di sini akan menjelaskan materi sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama ada definisi hadis. Ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan atau sabda perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takriri maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya tersebut cabang-cabang ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Yang kedua ada fase historis, sejarah dan penulisan hadis. Pertama ada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua ada masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, dan yang keempat abad ketiga Hijriah. Selanjutnya ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah, ada juga ilmu hadis diroyah. Yang pertama, pengertian ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Dari Dr. Andes Nuruddin. Dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Pengertian ilmu hadis diroyat adalah pengetahuan mengenai hakikat periwayatan atau ar-riwayah, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis atau ar-rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan atau al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Dalam kurung Ibnu al-Aqfani. Kemudian para tokoh dan hasil kajiannya. Yang pertama dari kota Madinah, yaitu Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhri dari tahun 51 sampai tahun 124 Hijriah. Selanjutnya Ibnu Ishaq wafat pada tahun 151 Hijriah. Dan selanjutnya Malik bin Anas dari tahun 93 sampai tahun 179 Hijriah. Selanjutnya ada kota Makkah, yaitu Ibnu Jurayj dari tahun 80 sampai tahun 150 Hijriah. Selanjutnya dari kota Basrah ada Hamad Ibnu Salamah tahun 176 Hijriah. Dan selanjutnya dari kota Kufah ada Sufyan As-Sauri dari tahun 161 Hijriah. Dan selanjutnya ada muhaddis besar abad ketiga Hijriah. Yang pertama Imam Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim dari tahun 204 sampai 264 Hijriah. Selanjutnya Imam Abu Dawud dari tahun 202 sampai tahun 275 Hijriah. Dan selanjutnya Imam Tirmizi dari tahun 209 sampai tahun 279 Hijriah. Selanjutnya yang kelima Imam Nasai
dari tahun 215 sampai tahun 303 Hijriah. Dan yang terakhir Imam Ibnu Majah tahun 209 sampai tahun 273 Hijriah. Dan untuk selanjutnya karya tulis kitab-kitab hadis. Pertama ada Muwatta karya Imam Malik. Kedua ada Musannaf karya Abdul Ar-Razzaq. Yang ketiga ada Musnad karya Ahmad. Dan yang keempat ada Kutub As-Sittah. Dan selanjutnya sejarah hadis prakodifikasi, yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Masa periode ini disebut Asar al-Wabi wa at-Takwin. Dan perkembangan hadis pada masa Khulafa ur-Rasyidin tahun 11 Hijriah. Periode ini disebut Asr at-Tasbut wa al-Iqlal min ar-Riwayah. Terus perkembangan hadis pada masa Khulafa ur-Rasyidin tahun 11 Hijriah. 4 asr periode ini disebut at-Tasbut wa al-Iqlal min ar-Riwayah. Selanjutnya 4 unsur dalam periwayatan hadis. Ada sanad, yaitu isinya tempat bersandar, dan urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Kedua ada matan, yang isinya tanah yang keras dan naik ke atas, dan perkataan terakhir dari sanad. Yang ketiga ada rawi. Rawi ada isinya orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Dan yang terakhir ada mukharij, yaitu orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Dan selanjutnya ada istilah-istilah dalam ulumul hadis. Pertama ada hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir, atau sifat akhlak dan fisik. Dan yang kedua ada as-sunnah, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Dan yang ketiga ada khobar, yaitu hadis itu berasal dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah selain dari beliau, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ada asyar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan selanjutnya di sini ada cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis. Yang kedua ada ilmu zahar wa at-ta'dil, yang isinya tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga ada ilmu panil mubhamat. Dan yang keempat ada ilmu ilal al-hadis, yang isinya membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadisnya. Dan yang terakhir yang kelima ada ilmu gharib al-hadis, menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Dan terus selanjutnya ada cabang ilmu hadis lagi yang nomor ke-6, yaitu ilmu nasih wa al-mansuh. Dan yang ke-7 ilmu
talfik al-hadis yang isinya membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Yang kedelapan ada ilmu tasrif wa at-tahrif, yaitu membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata dan dapat mencacatkan hadis. Yang kesembilan ada ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu menerangkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Dan yang terakhir ada ilmu mustalah al-hadis, ilmu mustalah ahli hadis, yaitu menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.